Jadi untuk melanjutkan ke unit kompetensi selanjutnya, yaitu mengkonfigurasi switch pada jaringan. Nah, pada mata pelatihan ini atau course ini itu memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam mengkonfigurasi switch pada jaringan. Jadi switch ini nanti bisa kita dilakukan konfigurasi. Kalau switch, jadi switch itu ada dua, ada switch yang manage, yang ada di Cisco dan lain sebagainya, itu dia bisa di manage, bisa dikonfigurasi. Ada juga switch yang unmanaged. Kalau switch yang unmanaged, ya dia kita colokin aja, dia sudah maksudnya bisa terhubung begitu. Tapi kalau yang switch manage itu kita bisa lakukan konfigurasi, walaupun kita colokin itu juga sudah bisa digunakan untuk seperti kayak switch yang unmanaged tadi begitu. Nah, spesialnya dari switch yang manage ini kita bisa melakukan konfigurasi. Kita bisa membuat keamanan untuk switch-nya tersebut. Kita bisa bisa membuat password untuk mengakses ke switch-nya. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasi switch-nya tersebut. Kita bisa berikan IP address. Kemudian switch-nya tersebut kita bisa setting agar bisa dilakukan remote, bisa melalui telnet ataupun SSH dan lain sebagainya, sehingga ketika tadi terjadi trouble kita bisa remote via jaringan tadi. Jadi tanpa harus datang ke lokasi atau onsite, kita bisa lakukan remote tuh. Kemudian di switch tadi kita juga bisa membuat virtual, namanya adalah virtual LAN atau VLAN yang biasa kita sebut. Contohnya yang ada di gambar ini. Kita bisa membuat VLAN 10 untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 itu ada PC berapa saja, ada fast Ethernet berapa saja yang kita set. Kemudian ada VLAN 20 untuk kelompok 2 contohnya. Nanti ada interface berapa saja yang kita set untuk sebagai VLAN 20 begitu. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, pada course ini atau mata pelatihan ini kita akan mempelajari tentang yang pertama ada menentukan spesifikasi switch. Tadi switch ada yang manage dan ada yang unmanaged. Kemudian memilih switch yang tepat. Switch yang tepat itu bagaimana untuk sebuah tempat tadi, apakah bagus menggunakan yang unmanaged atau bagus yang menggunakan yang manage begitu. Kemudian bagaimana cara memasang switch, bagaimana untuk mengkonfigurasi switch-nya tadi, membuat VLAN dan lain sebagainya. Kemudian menguji switch pada jaringan. Kita implementasi, kemudian kita lakukan pengujian. Untuk tools atau kebutuhan lab-nya adalah kita menggunakan PC atau laptop tadi. Kemudian kita membutuhkan masih menggunakan paket tracer. Kemudian kita membuat buku catatan atau alat tulis. Nah, jaringan komputer itu adalah beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya. Nah, medianya itu ya tadi bisa dengan menggunakan kabel. Kalau kita terhubung dari komputer ke komputer dengan menggunakan kabelan, nah itu berarti medianya adalah kabel. Media itu sendiri itu ada 3. Yang pertama ada media Cooper. Cooper itu adalah kalau kita menggunakan kabelan, nah itu sebagai media Cooper. Cooper itu adalah tembaga. Nah, tembaga itu ya tadi ada kabelan,
kabel LAN ada UTP, ada STP, itu disebut dengan media tadi. Kemudian media yang kedua itu adalah wireless atau WiFi. Nah, kalau tadi kita membuat access point itu sebenarnya konsepnya sama seperti kayak LAN. Kalau LAN itu media untuk pembaginya adalah switch atau hub. Kalau menggunakan medianya adalah WiFi atau wireless, media untuk membaginya adalah access point. Access point yang membroadcast SSID, kemudian ketika ada permintaan dia divalidasi dulu, kemudian diberikan IP address secara otomatis dengan DHCP. Dengan LAN juga sama. Misalkan ada DHCP servernya, itu adalah pembaginya adalah dengan menggunakan si switch atau hub tadi. Kemudian yang memberikan IP address-nya adalah si DHCP server tadi. DHCP server itu bisa dari server sendiri sebagai DHCP server, ataupun DHCP servernya bisa ditempel di router dan lain sebagainya. Jadi jaringan komputer ini beberapa perangkat komputer yang terhubung dengan media tertentu dengan tujuan bisa berbagi sumber daya. Sumber daya apa aja nih yang bisa dibagi? Bisa ruang, komputasi, data, perangkat, koneksi, dan lain sebagainya. Jadi bisa berbagi sumber daya, biasanya bisa berbagi sumber daya. Misalkan ada sharing printer, ada sharing file, ada email server, dan lain sebagainya. Jadi sumber daya tadi adalah yang bisa dibagi dengan user-user yang lain. Bisa juga menghubungkan dari misalkan kantor yang ada di Bekasi bisa dihubungkan dengan kantor yang ada di Cibitung atau yang ada di Cikarang dan lain sebagainya dengan menggunakan koneksinya bisa ke internet network. Kita bisa bangun sendiri, misalnya dari Bekasi menggunakan tower, kemudian ditembak ke misalkan ke site yang ada di Cibitung, nanti dari Cibitung itu bisa diterima. Itu bisa juga internet network kita buat sendiri. Atau bisa juga melalui kita hubungkan dari Bekasi ke Cibitung ke Cikarang tadi dengan menggunakan koneksi internet. Berarti kita biar lebih aman, kita bisa membuat layanan VPN, Virtual Private Network, supaya bisa menghubungkan dari kantor Bekasi ke kantor Cibitung ke kantor Cikarang. Kalau tadi kita membuat koneksi sendiri internet network, kita bisa tadi dengan menggunakan pointing dari kantor Bekasi, kita pointing ke kantor Cibitung tadi. Kemudian dari Cibitung di pointing lagi ke kantor Cikarang. Sehingga bisa, kalau seperti itu memang lebih aman, karena membuat jaringan sendiri. Cuman kekurangannya adalah ketika itu dengan menggunakan koneksinya wireless, point to point, ketika cuaca itu hujan, misalkan banyak petir, itu juga menjadi gangguan, akhirnya menjadi kendala begitu. Tapi secara keamanan itu bisa lebih bagus karena menggunakan jaringan sendiri, bukan melalui internet. Nah, unsur pembentuk jaringan itu ada device atau perangkat. Device atau perangkat ini digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi untuk berkomunikasinya tadi itu bisa dengan menggunakan device atau perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Tadi bisa ada access point atau bisa dengan menggunakan switch. Medium atau media itu adalah melalui apa perangkat saling terhubung. Nah, medianya tadi, media itu ada 3. Yang pertama ada Cooper atau kabel tembaga. Kabel tembaga tadi ada LAN, ada UTP, ada STP. Kemudian ada kabel yang buat CCTV itu kabel koaksial, itu juga disebut dengan Cooper karena medianya menggunakan tembaga. Kemudian media yang kedua tadi ada wireless. Kemudian media yang ketiga itu adalah menggunakan fiber optik atau serat kaca. Jadi kalau biasanya kalau yang menggunakan medianya adalah fiber optik itu digunakan untuk core. Jadi untuk tadi misalkan untuk menghubungkan dari Bekasi, kantor Bekasi ke kantor Cibitung, layanannya tadi bisa dengan menggunakan wireless atau lebih bagus lagi dengan menggunakan fiber optik. Jadi ditarik tuh dari kantor Bekasi ke kantor Cibitung lewat jalur bawah
lewat lewat tanah tadi digali, kemudian ditarik dari kantor Bekasi ke kantor Cibitung misalkan. Nah itu juga biasanya kalau menggunakan fiber optik itu biasanya digunakan untuk jaringan core tadi, karena kecepatannya yang bisa sampai dengan gigabit. Kemudian unsur pembentuk jaringan yang lain adalah message atau pesan, informasi yang dikirimkan melalui media. Informasi ini apa saja, bisa bentuknya teks, bisa bentuknya voice, bisa bentuknya video tadi atau gambar dan lain sebagainya. Jadi ada message atau pesan atau informasi yang dikirim melalui media tadi. Kalau kita browsing internet itu berarti ada message atau pesan atau informasi yang dikirim begitu. Kemudian ada rule atau aturan, protokol. Bahasa kerennya kalau di network ini disebut dengan protokol. Protokol ini adalah yang mengatur bagaimana pesan mengalir di seluruh jaringan, bagaimana protokolnya tadi. Ada TCP, ada UDP dan lain sebagainya. Itu mempunyai protokol masing-masing. Kemudian pada perangkat jaringan itu ada yang disebut dengan end device atau perangkat akhir. Nah kalau tadi yang tadi kita praktekkan itu kan ada router, ada access point, ada laptop, ada PC. Nah yang disebut dengan end device itu ada PC, ada laptop tadi itu contohnya. Nah end device ini adalah membentuk interface antara jaringan manusia dan jaringan komunikasi. Jadi sebagai jembatan antara manusia dengan jaringan komunikasi tadi. Itu ada end device. Jadi contohnya ada PC, ada laptop, ada printer, ada handphone kita, atau smartphone, ada IP cam, ada IP phone, printer network, dan lain sebagainya. Ada server juga, itu bisa disebut dengan perangkat end device atau perangkat akhir. Kemudian jaringan itu juga ada peran dari end device. Jaringan itu ada yang client, ada yang server, ada yang client dan server. Kalau client ya tadi ada PC, ada laptop, misalkan tadi, kemudian ada IP kamera, ada printer, itu bisa disebut dengan client. Kalau server bisa juga printer tadi disebut dengan server, atau ada server sendiri sebagai email server atau file server atau proxy server atau DHCP server dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perangkat client server. Client server ya tadi ada yang sebagai client, ada yang server. Kemudian kalau client server, contohnya misalkan tadi ada yang tadi dipakai tracer tadi, kemudian nanti ditambahkan sebagai ada server internal, misalkan kayak kemarin kita buat menggunakan wireless router, ada server internalnya, itu sebagai client server. Kemudian perangkat jaringan, media yang tadi sudah saya jelaskan juga. Media jaringan adalah saluran atau tempat informasi, pesan atau data tadi untuk melakukan perpindahan. Jadi medianya tadi digunakan untuk melakukan perpindahan. Nah media tadi itu ada 3, sudah saya sebutkan atau jelaskan tadi. Itu ada copper, chopper ini adalah tembaga. Tembaga ini yang biasa kita gunakan itu ada kabel LAN. Kabel LAN ini ada 2 jenis, ada UTP. UTP itu adalah Unshield Twisted Pair. Kemudian ada STP, Shield Twisted Pair. Jadi ada UTP, ada STP. Kalau UTP itu contohnya yang ini. Ini yang tidak ada jaketnya atau shieldnya, itu namanya adalah kabel UTP. Dia itu lebih lembek. Digoyang-goyang itu lebih mudah gitu. Kalau STP dia ada jaketnya, ada shield. Shieldnya ini sebagai isolator agar meredam gangguan-gangguan dari luar. Jadi pengirimannya itu bisa lebih cepat dan jernih. Kualitasnya lebih bagus. Harganya juga lebih mahal. Ada harga, ada barang.
Kalau ini STP itu dia lebih agak keras biasanya. Kemudian ada juga selain kabel UTP, STP, ada juga kabel koaksial. Kemudian media selanjutnya ada fiber optik. Nah, kalau tadi medianya adalah sebagai tembaga, kalau ini adalah fiber optik. Medianya adalah cahaya tadi untuk pengiriman. Nah, kalau fiber optik dia punya serat kaca. Jadi kalau fiber optik itu kabelnya tidak boleh ditekuk. Kalau dilingkar itu masih boleh. Kalau ditekuk nanti dia patah. Kalau optiknya atau gelasnya itu patah, ya dia tidak bisa mengirimkan sinyal begitu. Jadi kalau fiber optik itu kelemahannya nggak boleh ditekuk secara paksa tadi. Tapi kalau kelebihan biasanya kan bisa dilingkarin ya. Nah itu dari fiber optik. Nah fiber optik ini biasanya digunakan untuk menghubungkan tadi antar backbone. Tadi misalkan dari Cibitung ke Cikarang, atau dari Cibitung ke Bekasi, atau dari Bekasi ke Jakarta atau ke Bogor, digunakan untuk layanan core tadi. Kemudian network media selanjutnya ada wireless. Kalau wireless ini medianya adalah udara. Jadi udara ini nanti dia yang akan sebagai perantara tadi. Kalau wireless lebih simpel dan lebih mudah karena cukup tadi kita memasang access point di broadcast, yang penting di penerima itu ada receiver-nya. Jadi kalau di wireless ini ya kita harus punya transmitter dan receiver. Contohnya di sini. Ini wireless ini ada access point. Nah, access point ini dia sebagai transmitter. Transmitter tadi yang membroadcast sinyal, pengirim sinyal. Nah, nanti penerimanya contohnya ini ada IP kamera, itu nanti sebagai penerima dari access point ini. Ini misalnya lagi ada LAN card ini kita pasang di CPU atau di PC. Nah, ini juga bisa kita set sebagai receiver. Ini sebagai pengirim, ini penerima. Jadi ini penerima tadi. Ini penerima, ini pengirim. Jadi ini sebagai medianya adalah udara untuk perantara antara transmitter dengan receiver tersebut. Kemudian perangkat jaringan selanjutnya ada namanya intermediary device. Kalau tadi ada end device, kemudian selanjutnya ada intermediary device. Intermediary device ini adalah perangkat perantara. Perangkat yang antara end device ini disebut dengan intermediary device. Kalau tadi untuk menghubungkan end device, maka di tengahnya ada intermediary device. Menyediakan konektivitas dan menjamin aliran arus data di seluruh jaringan. Contoh dari intermediary device ini ada switch, ada hub, ada access point, ada router, ada firewall, dan lain sebagainya. Jadi perangkat yang terletak di antara end device ini disebut dengan intermediary device. Jadi intermediary device ini ada switch, ada hub, access point, router, itu disebut dengan intermediary device. Hub dan switch. Hub. Jadi hub dan switch, untuk memahami perbedaan antara hub dan switch, itu ada 3 tipe komunikasi atau transmisi data yang harus dipahami. Jadi transmisi data tadi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada unicast, yang kedua ada multicast, dan yang ketiga ada broadcast. Unicast itu adalah komunikasi dari satu titik asal ke satu titik tujuan dalam jaringan. Jadi kalau misalkan tadi komunikasinya dari satu PC ke PC yang lain, nah itu disebut dengan unicast. Dari satu titik ke titik tujuan. Jadi satu uni. Kemudian
Yang kedua, multicast. Multicast ini adalah komunikasi dari satu titik asal ke beberapa titik tujuan dalam jaringan. Misalkan kita akan mengirim ke beberapa PC secara bersamaan, itu disebut dengan komunikasinya adalah multicast. Misalkan dalam satu LAN atau local area network itu ada kliennya adalah 10. Kita akan mengirim ke PC itu misalkan ke 5 PC secara bersamaan. Nah, itu disebut dengan multicast. Karena lebih dari satu dan tidak semua. Kalau semua namanya adalah broadcast. Kalau satu ke satu itu adalah unicast. Tapi kalau lebih dari satu, misalkan 2, 3, tapi tidak semua di dalam satu jaringan tersebut, itu disebut dengan komunikasinya adalah multicast. Tapi kalau broadcast itu adalah komunikasi dari satu titik asal ke semua titik dalam satu jaringan. Itu disebut dengan broadcast. Jadi kalau broadcast itu dari satu ke semua. Misalkan dalam satu local area network itu ada 10 klien. 10 klien itu di broadcast semua, dikirim semua. Nah, itu disebut dengan broadcast. Tapi kalau ngirimnya lebih dari satu PC ke beberapa, bisa 2, 3, 4, 5, sampai 9, itu disebut dengan multicast tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada unicast, ada multicast, dan ada broadcast. Lanjut. Ngantuk ya. Nah, selanjutnya unicast. Tadi unicast adalah komunikasi dari satu ke satu. Ini kita bedah trafficnya. Jadi di dalam komunikasi data itu ada namanya layer. Ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7. Jadi ada OSI layer. Atau ada OSI layer, ada model TCP/IP. Nah, ini kita bedah secara detail proses pengirimannya tadi. Kalau kita secara kasat mata, kita tidak bisa melihat tadi. Nah, kita bisa mengetres, melihat lalu lintas jaringan itu dengan menggunakan Wireshark. Jadi kita nginstal Wireshark, kemudian nanti kalau di Wireshark itu dia akan merekam tuh aktivitas apa saja yang misalkan kita ngerekam, kita terhubung ke access point, kemudian kita nyalakan Wireshark, nanti dia rekam tuh. Jadi semua aktivitas pada laptop kita keluar masuk ke access point tersebut itu ada tuh terekam oleh Wireshark tadi. Kalau kita banyak akses browsing ataupun kita sedang online tadi, nanti aktivitas keluar masuk pesan itu banyak sekali ke laptop kita tuh. Nah, kita bisa melihatnya dengan Wireshark tersebut. Nah, unicast ini adalah komunikasi satu ke satu. Traffic ini dihasilkan oleh satu perangkat ditujukan khusus untuk satu perangkat yang lain. Contohnya adalah, misalkan tadi dari ini host 1, ini sebagai source host atau sumber host. Ini H1, dia akan mengirim, I need to send this frame to server. Dia akan mengirim frame ke si server ini. Servernya ada tujuannya. Source-nya juga dia punya identitas. Identitasnya itu apa? Ada MAC address, ada IP address. Itu sebagai identitas. Kalau kita punya KTP ya. Nah, kalau perangkat itu dia punya IP address, punya MAC address. IP address-nya contoh di sini adalah 192.168.1.5. Kemudian MAC address-nya adalah 00, strip 07, strip S9, strip 63, strip CE, strip 5E. Kemudian akan dikirim ke server. Server ini juga mempunyai KTP, mempunyai identitas. Identitasnya adalah IP address dan MAC address. IP address-nya berapa? 192.168.1.200. Kemudian MAC address-nya dia juga punya.
Nah, pas ketika kita ngirim, data nanti akan masuk ke dalam switch, nanti dia akan dikirimkan langsung ke MAC address tujuan, begitu. Jadi kalau layer 1 itu adalah physical, layer 1 dan layer 2. Layer 2 itu berhubungan dengan MAC address. Kemudian kalau layer 3 itu berhubungan dengan IP address. Makanya ini untuk layer 1, layer 2, layer 1 2 ini destination MAC address, source MAC address itu hubungannya dengan layer 1 2 kalau di OSI layer. Jadi ada di physical. Kalau di layer 3 itu berhubungan dengan IP address. Layer 3 ini layer 3. Kalau di OSI layer ini adalah layer 3. Nanti layer 4-nya berhubungan dengan transport, menggunakan port berapa, kemudian layer 5, 6, 7 berhubungan dengan aplikasi. Jadi layer 1, 2, 3 itu secara hardware, nanti layer 4-nya itu sebagai jembatan antara hardware ke software. Layer 5, 6, 7 itu adalah software. Begitu. Nah, kalau di layer 2 itu paketnya itu disebut dengan frame. Kalau di layer 3, datanya itu disebut dengan paket. Jadi kalau di layer 2 itu, paket datanya itu disebut dengan frame. Kalau di layer 3 itu disebut dengan paket. Gitu. Makanya di sini I need to send this frame to server. Nah, ini adalah paket datanya yang dikirim namanya adalah frame. Kalau di layer 2. Nah, switch ini dia bisa hanya membuka sampai dengan layer 2. Jadi kalau switch itu dia tidak tahu IP address, tapi dia tahunya hanya MAC address. Gitu. Makanya dia bisa, kalau switch itu dia hanya bisa membuka sampai dengan layer 2. Hanya bisa membuka MAC address. Ada source MAC address, ada destination MAC address. Nah, contohnya di sini, unicast IP and MAC destination address are used by the source to forward packet. Nah, di sini dia ngecek nih, ngebuka source MAC address-nya ini 0007 CE53. Oh, ini berarti punya H1. Kemudian destination-nya adalah 0007 S9. Oh, ini adalah punya si server. Maka nanti ketika tadi frame itu masuk ke switch, nanti dia dikeluarkan sesuai dengan port yang terhubung ke si server ini. Nah, itu disebut dengan komunikasi satu ke satu atau unicast. Ini Ethernet frame tadi ya. Isinya tadi adalah destination MAC address dan source MAC address. Kalau ini itu isinya adalah IP paket. Kalau paket ya isinya ini. Jadi kalau switch itu dia hanya bisa membuka di layer ini, Ethernet frame namanya. Kalau di OSI layer itu ada di layer 1 dan layer kedua. Unicast jelas? Atau ada yang mau didiskusikan? Jadi kalau ini lebih memang dasarnya dulu. Memang kalau dasarnya nanti sudah tahu konsep layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanti ke imajinasi untuk pengiriman data, kemudian konfigurasi itu lebih mudah karena sudah paham konsepnya terlebih dahulu. Kemudian ada multicast. Multicast itu adalah komunikasi dari satu ke banyak node. Nah, jadi ke banyak, bisa 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Traffic yang dihasilkan oleh satu perangkat dimaksudkan untuk beberapa node, tetapi tidak harus semua node. Jadi kalau multicast itu lebih dari satu, boleh 2, 3, atau seterusnya, tetapi tidak semuanya. Kalau semuanya namanya adalah broadcast.
Nah, di sini ada traffic yang dihasilkan oleh satu perangkat dimaksudkan untuk beberapa node tetapi tidak semua node. I need to send to a group of hosts on the network. Ini tadi dari source hostnya, IP-nya masih tadi kayak seperti tadi, MAC address-nya juga sama. Contohnya dia akan mengirim ke beberapa host. Jadi yang dikirim ke grup tadi. Nah, di sini multicast and MAC address destination address deliver packet or frame to specific group of member host. Jadi dikirim ke satu grup. Satu grup itu misalkan tadi ada PC 1, ada server, ada PC 2. Itu dia dikirim secara bersamaan. Nah, sama di dalam switch-nya ini itu juga dia hanya bisa membuka tadi destination MAC address dan ada source MAC address. Nah, kalau satu ke satu atau unicast itu kan tadi punya ini ya, destination MAC address tujuannya ya. Destination MAC address-nya itu jelas ke PC yang mana dia ketahuan. Nah, kalau multicast itu tidak ketahuan karena kan MAC address-nya tadi destinasinya adalah satu doang sini. Kalau source MAC address-nya ini 0007S963CE53. Nah, destination MAC address-nya ada kodenya sendiri. Jadi ketika untuk multicast ini adalah kodenya ini 01/00/5E. Jadi kalau depannya itu adalah 01005E itu adalah berarti kode untuk multicast tadi begitu. Jadi untuk multicast tadi itu dari destination MAC address-nya sudah terbaca. Kalau unicast kan udah ketahuan tujuannya itu sudah langsung ke MAC address tujuan. Tapi kalau multicast cirinya adalah tadi destination MAC address-nya adalah 01/00/5E. Begitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada kesalahan nanti dikoreksi saja ya. Kemudian yang ketiga ada broadcast. Nah, kalau broadcast itu komunikasi dari satu node ke semua node yang ada di dalam satu jaringan. Kalau tadi isinya ada 50 user ya ke 50 user dia kirim semua. Dalam satu LAN itu ada 254 user ya udah dia kirim semua 254 user. Dalam satu LAN itu misalnya ada 500 PC ya dia kirim semua ke 500 PC. Itu disebut dengan broadcast. Traffic yang dihasilkan oleh satu perangkat dan dikirim ke semua perangkat lainnya. Nah, contohnya di sini I need to send data to all hosts on the network. Ini source MAC address-nya masih sama. Kemudian untuk tujuannya kalau broadcast itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah destinasinya FF. Kalau ada pas kita scan network itu menggunakan WireShark kemudian ditemukan destination MAC address-nya adalah FFFF, itu adalah sinyal untuk broadcast begitu. Sinyal untuk broadcast yang dikirimkan ke semua host atau perangkat tadi yang ada di dalam satu jaringan tersebut. Jadi ada tipe komunikasi dalam switch, ada unicast, ada multicast dan ada broadcast. Nah, jenis traffic itu secara langsung mempengaruhi jumlah traffic pada jaringan atau perangkat jaringan. Jadi kalau traffic yang tadi broadcast otomatis mempengaruhi di traffic di jaringan yang tadi. Karena kan nge-broadcast otomatis pesannya kan banyak. Jadi jaringannya jadi padat. Kalau unicast ya otomatis lancar karena kan hanya satu saja. Kalau multicast ya lumayan padat. Karena kan beberapa begitu. Tapi kalau broadcast itu pasti traffic jaringannya jadi tinggi, jadi menggunakan bandwidth-nya besar. Kemudian jumlah traffic secara langsung mempengaruhi pemanfaatan bandwidth perangkat itu. Bandwidth yang digunakan pada perangkat mempengaruhi kemampuan perangkat untuk mengirim dan menerima data secara efisien.
Kinerja jaringan akan menurun jika terlalu banyak bandwidth digunakan karena terlalu banyak jenis lalu lintas yang salah tadi. Jadi kalau tadi terlalu banyak broadcast, maka jaringannya akan penuh tadi. Kemudian hub perangkat yang meregenerasi sinyal yang masuk frame dan mendistribusikannya ke semua port atau broadcast. Jadi kalau hub tadi, ketika tadi ada frame yang masuk ke dalam hub, nah hub itu dia tidak tahu tuh tujuannya yang mana, maka ketika tadi ada yang masuk, kemudian karena tadi hub itu dia tidak tahu, dia broadcast semua tuh. Jadi kalau hub itu seperti itu, ada yang masuk, kemudian ada frame masuk, kemudian cara pengirimannya dia broadcast ke semua port. Dianggap sebagai perangkat bodoh karena tanpa pandang bulu mengirim data kepada semua orang tanpa sarana untuk memfilternya. Jadi kalau broadcast tadi, jadi perangkat tadi dikatakan bodoh karena ada frame masuk, kemudian karena tidak tahu alamatnya di broadcast ke semua port. Ada lagi masuk, di broadcast semua port. Jadi beban jaringannya tadi akan semakin berat. Bandwidth yang digunakan semakin besar. Kemudian tidak mendukung auto sensing 10/100, baik 10 base ataupun 100 base. Kemudian tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data. Nah, ini mode operasi hub itu seperti ini. Jadi tadi ketika ada masuk, ini misalkan ada inputan masuk, nah yang terhubung ke port ini dia di broadcast semua. Misalkan tadi ada masuk ke hub, kemudian keluaran tadi dia broadcast semua, ketiga-tiganya. Karena dia tidak mengetahui itu alamat portnya tadi, MAC address-nya apa saja, begitu. Jadi dia ada inputan masuk, kemudian keluarannya dia langsung broadcast semua. Ini juga sama tadi. Ini hampir sama, tadi cuman ada 2 slide, jadinya ada 2 slide. Jadi intinya sih 1 slide tadi sama. Nah, ini juga mode operasi hub tadi. Di sini ada inputannya masuk, kemudian ini di broadcast keluar. Kemudian sini terhubung lagi ke hub lagi, dia broadcast keluar lagi, kemudian dia masuk ke hub lagi, dia broadcast keluar lagi. Sampai dia di broadcast semua, sampai dia tadi menemukan tujuannya tadi. Jadi semua alamat tadi dia tujui satu persatu begitu. Jadinya yang pertama adalah tidak menghemat waktu, kemudian beban jaringan ini menjadi besar karena setiap ada inputan masuk ke hub, dia akan broadcast ke semua port tadi. Ada inputan masuk, dia broadcast lagi ke semua. Ada input masuk, dia di broadcast semua ke semua port tadi begitu. Jadi itu untuk mode operasi hub tadi. Jadi mode operasi hub ini dia kurang canggih, kurang pinter begitu. Kemudian unmanaged switch. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Oke. Ini pakai headset kok nggak masuk ya? Tes, suaranya masuk? Suaranya masuk apa enggak? Masuk. Jelas, Pak, jelas.
Tes masuk juga. Masuk, Pak. Oke, saya lanjut. Unmanaged switch itu perangkat yang mengirim paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Jadi kalau switch itu perangkat yang mengirim paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana host tujuan tadi terhubung. Begitu. Jadi kalau hub itu dia tidak mengetahui unicast, multicast, jadi semuanya tadi di broadcast. Tapi kalau di switch itu tadi dia perangkat yang mengirimkan paket tadi data unicast itu yang diterima hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Kemudian semua switch pada jaringan secara langsung mengenali perangkat yang baru terpasang, membaca alamat MAC dan mencatat ke dalam tabel alamat. Semua switch pada jaringan tadi secara langsung mengenali perangkat yang baru terpasang. Ketika tadi ada yang nyolok, dia langsung mengenali tuh perangkat tersebut, membaca alamat MAC dan mencatat ke dalam tabel alamatnya. Jadi ketika tadi ada port yang terhubung, kemudian dia catat tuh ke dalam tabel alamatnya tadi. Port RJ45 100 per 10 per 100 tadi auto negotiation atau crossing. Kemudian beberapa versi untuk berbagai konfigurasi port RJ45 atau fiber. Jadi di switch tadi itu kan biasanya menggunakan portnya adalah RJ45. Ada juga yang menggunakan untuk koneksi dari fiber tadi gitu. Kalau fiber kan portnya itu bukan menggunakan RJ45 ya, tapi yang lainnya tadi. Unmanaged switch adalah praktik yang baik untuk menjaga port tambahan untuk ekspansi tadi. Akses laptop dan jaringan ke seluruh jaringan. Jadi unmanaged switch itu adalah praktik yang baik untuk menjaga port tambahan untuk ekspansi. Maksudnya adalah ketika kalau unmanaged switch itu dicolok kan langsung terhubung tadi. Jadi kalau di switch yang manage itu ketika tadi port yang tidak digunakan kan dimatikan. Jadi kalau pas ada tambahan, ada ekspansi, ada penambahan, itu dicolok kita harus konfigurasi dulu begitu. Kalau di unmanaged kan langsung jadinya, dicolok udah langsung terhubung. Akses laptop dan jaringan ke seluruh jaringan. Jadi tadi akses laptop dan ke seluruh jaringan tadi kalau unmanaged ya udah langsung terhubung, dia dapatkan IP address, nah dia sudah bisa langsung terhubung tadi. Mode operasi switch. Pada switch masing-masing port adalah collision domain. Kemudian dapat berkomunikasi pada half duplex maupun full duplex. Jadi half duplex itu satu arah begitu. Kalau full duplex itu dua arah. Kemudian traffic unicast dikirim hanya kepada port tujuan. Kalau tadi ada ketika tadi kita nyolok port, nah itu sudah mendeteksi tuh alamat MAC-nya itu berapa. Jadi ada di dalam table. Ketika tadi dari contohnya ini dari PC12 dia akan mengirim ke PLC B. Dia ngirim
Nah, pas ngebaca itu kan data yang dibawa kan ada source MAC address, ada destination MAC address. Ketika tadi masuk ke switch, nah frame tadi tuh dibuka di layer 2, frame-nya dibuka, dibaca. Oh, ini source-nya MAC address-nya dari PC12. Kemudian destination-nya kemana nih? Nah, dia cek, oh ada destination-nya ke MAC-nya sekian-sekian, misalkan sekian-sekian. Nah, nanti dia cek tuh dari table MAC address, ini ada di port berapa tujuannya, misalnya ada di port 6. Nah, langsung dia bisa kirim melalui port 6 ke PLCB tadi. Kalau misalkan pas di checking destination MAC address-nya adalah FFFF, oh ini berarti broadcast, dia langsung kirim ke semua port. Kemudian pas dicek, oh ini adalah untuk destination MAC address-nya adalah untuk multi cache. Nah, dia udah langsung kirim ke yang mempunyai grup yang sama tadi, gitu. Itu pada mode operasi switch. Nah, ini bagaimana switch mengirim traffic unicast secara efisien. Tadi dia kalau di switch itu dia mempunyai ini address table. Port 1 itu ada address MAC address-nya, ini terhubung ke port 1 ke PC 1. Pada port 2 itu terhubung ke misalkan ke switch lagi. Di dalam switch lagi dia ada ininya lagi, ada tabelnya lagi. Kemudian di port 3 dia terhubung ke device apa, di port 4 ke device mana, port 5 device mana tadi. Jadi semuanya itu dia ada di address table. Nah, ini mode operasi switch. Ketika tadi dari PC 1 dia masuk input ke switch, kemudian dia akan mengirim ke mana, misalkan tujuannya adalah ke PLC C. Tuh di sini kan ada from PC 1 to PLC C. Ketika dia masuk, kemudian dia checking dengan address table-nya, oh ini ke port 3 nih, ke tujuannya PLC 3. Nah, dia langsung kirim ke PLC 3 tadi. Jadi cepat, menghemat waktu, kemudian meminimalkan bandwidth juga, karena hanya satu yang dikirim begitu. Misalnya lagi ini ada from PC 1, kemudian dia kirim ke PLC C. Dia masuk, kemudian nanti dia kirim ke P3 tadi. Kemudian di sini lagi ada from PLC A, dia kirim ke RC11. Masuk, kemudian dia langsung ke port 2, ke switch yang kedua, kemudian dia langsung ke tujuannya gitu. Jadi dia sudah tahu arahnya tadi begitu, sudah pinter. Karena dia mempunyai address table tadi yang bisa mengenali MAC address dari perangkat yang terhubung tadi begitu. Manage versus unmanaged switch, perangkat yang mengirimkan paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana host tujuan terhubung. Jadi kalau di switch itu mengirimkan paket data unicast yang diterima hanya ke port di mana tujuan tadi yang terhubung. Jadi misalnya tadi ada port ketiga, dia hanya kirim ke port 3, port 5 yang terhubung dia hanya kirim ke port 5. Jadi cepat pengirimannya begitu. Semua switch pada jaringan langsung mengenali perangkat yang baru saja terpasang. Jadi ketika ada yang disolok, itu nanti switch itu akan mengenali MAC address-nya tadi, sehingga bisa dimasukkan ke dalam address table. Membaca alamat, jadi semua switch pada jaringan langsung mengenali perangkat yang baru saja terpasang, kemudian membaca alamat MAC dan mencatatnya ke dalam tabel alamat. Tidak perlu konfigurasi manual. Jadi ketika dicolok, si switch itu akan langsung mengenali address table, dimasukkan ke dalam address table.
port 1 itu hubungannya kemana, port 2 itu kemana, port 3 kemana, dan seterusnya tadi. Kemudian port RJ45 biasanya sensing otomatis 0/100, jadi dia mengkonfigurasi secara otomatis. Beberapa versi untuk berbagai konfigurasi, ada port RJ45 atau fiber. Jadi untuk RJ45 sendiri, kemudian untuk fiber optik itu sendiri, karena dia portnya tadi masing-masing ya. Kalau menggunakan UTP atau STP atau kabel Cooper, dia menggunakan RJ-nya adalah 45. Kalau fiber ya punya portnya sendiri. Kemudian pada manage switch dapat diprogram menggunakan serial. Jadi yang seperti tadi siang ketika saya akan melakukan konfigurasi pada router, nah itu menggunakan antar mukanya adalah serial tadi. Jadi RS232 itu adalah serial begitu. Dapat diprogram menggunakan serial antara muka web atau perangkat lunak SNMP. Port security berfungsi untuk keamanan penting dalam hal kesadaran dan pencegahan akses yang tidak diinginkan ke perangkat serta jaringan secara keseluruhan. Jadi kalau di manage switch yang tadi bisa dikonfigurasi port security. Jadi untuk keamanan tadi, misalkan di port security tadi ini dikonfigurasi portnya itu hanya untuk MAC address sekian. Jadi kalau MAC address yang lain nyolok itu tidak akan aktif gitu. Tapi kalau disolok untuk MAC address yang tadi sudah disetting, maka dia bisa aktif begitu. Kemudian ada port mirroring, diperlukan untuk pemantauan dan pemecahan masalah diagnostik jaringan yang akurat dengan memungkinkan Anda untuk menyalin traffic unicast dari satu port ke port yang lain. Jadi bisa digunakan port mirroring yang diperlukan untuk tadi pemantauan dan pemecahan masalah. Ya. Bisa digunakan untuk menyalin traffic unicast dari satu port ke port yang lain. Multicast filtering menyediakan manajemen traffic IP multicast yang tepat. Multicast filtering memastikan bahwa tidak hanya unicast tetapi traffic multicast diarahkan dengan benar hanya ke tempat yang dituju. Jadi multicast tadi difilter hanya ke tempat yang dituju. Karena kenapa tadi difilter? Karena biar tidak membebani pada jaringan tersebut. Kemudian ada remote monitoring, itu memungkinkan kemampuan kondisi pemantauan jarak jauh dan kriteria switch going on. Gitu. Kemudian ada spanning tree protocol, memfasilitasi koneksi backbone yang berulang dan jaringan bebas loop. Jadi ketika tadi manage switch tadi, itu ketika tadi harusnya itu loop, dengan menggunakan spanning tree protocol tadi itu dari satu port itu bisa ke port yang lain. Jadi tidak, kalau switch yang unmanaged itu misalkan dari port 1 dihubungkan ke port yang lain itu nanti jadi looping. Itu jadi looping. Tapi kalau di managed switch itu tidak terjadi loop. Dukungan prioritas memastikan bahwa frame yang ditandai dengan prioritas lebih tinggi akan ditangani dengan cepat dan efisien. Jadi bisa di tag frame yang ditandai untuk prioritas. Broadcast limiter yang memungkinkan administrator untuk menyaring jumlah traffic broadcast berdasarkan paket per detik per port. Jadi broadcast juga bisa di limit sehingga memungkinkan seorang administrator tadi bisa menyaring jumlah traffic broadcastnya tadi. Nah ini fitur dari managed switch dan unmanaged switch. Kalau managed switch itu dia bisa prevent collision, kemudian auto polarity sensing, kemudian auto negotiation.
MDI atau MDIX, kemudian ada web interface, ada port security, port mirroring, multicast filtering, remote monitoring, redundancy, SNMP, broadcast limiter, dan lain sebagainya. Tapi kalau di unmanaged dia hanya bisa prevent collision, polarity sensing, auto negotiation. Habis satu lagu satu satu lagi. Habis Masuk situ. nih aku lagi sekolah ini ada item nggak buka ini ada item juga Nah
Nah, ini adalah address protocol atau ARP, Address Resolution Protocol. Tadi jadi setiap device itu dia mempunyai MAC address masing-masing. Jadi tadi contohnya ada LAN card, dia juga punya MAC address. Kemudian kalau kita WiFi itu juga punya MAC address sendiri. Kemudian kalau kita di laptop juga ada Bluetooth, nah itu juga mempunyai MAC address sendiri juga gitu. Jadi walaupun dalam satu device itu dia mempunyai MAC address masing-masing begitu. Kemudian faktor dalam pemilihan perangkat jaringan. Yang pertama ada harga. Kalau tadi kebutuhannya adalah hanya digunakan untuk umum, ya kita bisa dengan, karena kalau tadi switch unmanaged itu harganya pasti mahal, tapi kalau switch managed kan harganya tidak terlalu mahal gitu. Kemudian dari kecepatan dan tipe dari port interface. Nah, kalau tadi kebutuhannya untuk mana nih? Untuk core atau untuk distribusi. Kalau untuk core kan berarti untuk misalkan tadi menghubungkan dari satu gedung ke gedung yang lain, atau misalkan dari menghubungkan dari kantor Bekasi ke Cibitung atau menghubungkan ke Cikarang. Nah, itu berarti core. Berarti harus menggunakan port yang gigabit gitu. Jangan menggunakan port yang fast Ethernet, apalagi Ethernet begitu. Kalau Ethernet ya kecepatannya hanya sampai dengan 10 Mbps. Kalau fast Ethernet berarti sampai dengan 100 Mbps. Tapi kalau gigabit Ethernet berarti kecepatannya sampai dengan gigabit Ethernet begitu. Kemudian kemampuan ekspansi, expandability. Jadi ketika tadi misalkan dalam sebuah kantor misalkan hanya ada karyawan, misalkan hanya ada 10, tapi kemungkinan besar itu bisa menambah lagi. Nah, ketika ada penambahan karyawan kemudian harus menggunakan komputer, berarti kan harus bisa ditambahkan dengan kabelan. Nah, itu juga harus bisa diekspansi atau ditambahkan tadi. Kemudian kemampuan dikonfigurasi atau manageability. Nah, kalau di unmanaged itu tadi tidak bisa dikonfigurasi, tapi kalau di switch yang managed itu bisa dilakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan begitu. Kemudian ada fitur dan service, layanan tambahan. Ya, tadi fitur atau service tadi misalkan kebutuhannya tadi untuk telepon, kemudian misalkan lagi untuk ada filter-filter yang lain, nah itu harus menggunakan yang manage. Tapi kalau kebutuhannya tidak ada filter yang lain atau tidak ada yang mau diblok dan lain sebagainya, ya cukup menggunakan yang unmanaged saja begitu. Sampai jumpa. Kemudian faktor pertimbangan penempatan perangkat jaringan, itu yang pertama kelistrikan terhindar dari listrik statis. Jadi kelistrikannya tadi terhindar dari listrik statis. Misalkan switch tadi atau router itu meletakkannya tadi jangan dekat dengan sumber arus listrik ataupun dekat dengan kabel power yang digunakan untuk listrik, karena bisa terjadi tadi ada listrik statis. Kemudian posisi peletakan perangkat switch. Di posisi peletakannya ya sesuai dengan standar tadi, harusnya tidak boleh misalkan tengkurap dan lain sebagainya gitu. Kemudian posisi klien yang terhubung, itu klien yang akan terhubung itu ada di mana saja, sehingga peletakan posisi switch-nya tadi itu tidak terlalu jauh dari klien begitu, supaya bisa mengakomodasi semua klien tersebut tadi gitu. Kemudian dari sisi keamanan, jadi dari sisi keamanan supaya switch tadi tidak mudah dilepas colok oleh orang lain, nah berarti posisinya misalkan penempatannya harus yang aman. Misalkan bisa taruh di atas ataupun bisa taruh di dalam box switch,
supaya tidak tidak dilepas cabut oleh orang lain misalkan dan lain sebagainya begitu. Yang nih, Nggak tahu. yang ini. Kemudian kerapian instalasi. Nah, kerapian instalasi itu juga harus diperhatikan supaya terlihat rapi dari instalasinya tadi gitu, supaya kabelnya tadi tidak berantakan ketika tadi lewatin ke tembok ataupun di bawah tadi, kita bisa menggunakan penutup kabel supaya tadi bisa terlihat rapi ya. Kenapa biar rapi? Karena kalau tadi misalkan kabelnya berantakan, pas kita jalan ke sandung akhirnya dari switchnya tadi bisa terlepas portnya tadi gitu. Jadi kalau itu dirapihkan kemudian dipasang penutup sehingga kabel tadi bisa lebih aman gitu. Kemudian cara pengujian switch. Cara pengujian switch. Pastikan switch dan perangkat terhubung dengan sumber daya listrik. Pas kita nyolok, itu misalkan switchnya tadi ternyata dicabut, akhirnya mengakibatkan semua koneksi tadi tidak terhubung karena switchnya tidak terhubung dengan sumber daya listrik. Pastikan semua port tadi bekerja dengan baik. Jadi portnya kita cek, kalau pas selok dia itu terhubung. Nah, warnanya adalah dengan lampu indikatornya warna hijau. Atau misalkan ketika tadi dicabut, berarti nanti lampu indikatornya menjadi warna merah lagi. Jadi itu perlu kita cek semua portnya tadi supaya tadi bisa terlihat apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Pastikan perangkat terhubung dengan switch melalui port Ethernet. Jadi yang terhubung tadi adalah melalui port Ethernet, bukan port yang lain. Misalkan ada port konsol, ternyata salah menghubungkan kan. Nah itu dipastikan tadi terhubung dengan baik. Pada komputer Windows bisa buka dengan command prompt, kemudian kita ketik ping spasi IP address ke komputer lain yang terhubung dengan switch. Ini digunakan untuk menguji konektivitas antara dari satu komputer ke komputer yang lain. Kita bisa, kalau menggunakan Windows, kita buka CMD atau command prompt, kemudian kita ketik ping spasi IP address tujuan. Jika ada balasan reply, berarti switch bekerja dengan normal. Jika balasannya adalah host unreachable, maka berarti ada masalah di jaringan begitu. Apakah kabelnya ada yang putus, atau misalkan apakah portnya tadi renggang, tidak klek dengan port yang ada di switch dan lain sebagainya. Itu perlu dicari tahu untuk troubleshootingnya tadi. Nah, ini adalah contoh dari switch unmanaged. Nah, kalau unmanaged itu banyak, ada TP-Link, misalkan D-Link, dan lain sebagainya lah. Itu kalau yang unmanaged itu banyak begitu. Ada yang menggunakan besi, casingnya, ada juga ada yang menggunakan plastik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh switch yang managed, itu banyak juga yang di Cisco. Ada 3650, seri 300 dan lain sebagainya. Ada yang 8 port sampai dengan 52 port. Ini cara menghubungkan komputer dengan switch. Dari PC A, PC B, dan PC C nanti kita hubungkan ke switch tadi. Cara menghubungkan dari komputer ke switch itu kita siapkan kabel LAN, strike, kemudian kita siapkan switch pada komputer, menghubungkan ujung konektor pada port Ethernet komputer dan ujung satunya pada port Ethernet switch. Ulangi sampai keempat tadi, kemudian kita berikan IP address sama seperti yang sudah kita nanti kita uji coba begitu, seperti itu. Kita berikan IP address, kemudian kita berikan subnet masknya. Kemudian kita lakukan pengujian konektivitas antar komputer.
dari kampus. Nah, jadi summary-nya adalah switch terdiri dari switch manage dan unmanaged. Jadi ada dua, switch manage sama unmanaged. Switch mengirimkan paket yang diterima hanya kepada host tujuan yang terhubung. Jadi tadi menggunakan unicast, itu paket akan diterima dan dikirim ke tujuan yang terhubung. Mekanisme pengalamatan pada switch menggunakan ARP, Address Resolution Protocol. Kemudian setiap host akan menyimpan cache ARP baik secara dinamis maupun secara statis. Kita ambil switch. Kemudian kita hubungkan ini PC. Kita pakai ini dulu, hub, coba. Hub. Ini hub. Kita hubungkan. Kita berikan IP address. Ini dihapus dulu. Satu 192.168 misalkan 10.1. Kemudian PC 1 IP-nya adalah 192.168 10.2. Kemudian PC 2 192.168 10.3. Kemudian PC 3 IP-nya adalah 192.168 10.4. Coba kita tes dulu ya. Ping 192.168 10.2. Nah, ini reply. Kemudian kita ping lagi. Reply. Kemudian kita ping lagi, reply. Oke. Kita coba lihat simulasinya. Nah, di sini itu kan ini real time ya. Sebelah kanan bawah ini ada real time. Kemudian kita klik simulation. Kemudian yang akan kita filter, yang akan kita lihat itu apa ya? Ini ACL, ARP. Oh, coba nih kita lihat ARP ya. Ini show all none dulu. Kemudian edit filter, ARP. Coba kita cek ARP. ARP. Coba kita lakukan ping.
Oh, kalau ping itu dia tidak mau. Terus saya edit filter lagi. Kita coba semuanya. Ini reset. Coba kita tambahkan laptop, kemudian kita hubungkan dari laptop sini ke fast Ethernet 4. Coba kita sini ke sini. Nah, tadi kan sesuai dengan yang diinformasikan bahwa switch itu, kalau hub itu dia akan melakukan broadcast ketika tadi oke, ketika tadi dari PC 0 kemudian mau dikirim ke PC 2 tadi, ya kan? Nah, itu ketika tadi dari sini tujuannya adalah tadi ke PC 2. Dari PC 0 mana tadi? Dari PC 0 Nah, ketika tadi dia masuk ke masuk ke hub, masuk ke hub tadi, kemudian dari hub dia akan membroadcast tuh, ya, mana nih? Oke. Kan destinasinya ke sini ya, ketiga tadi. Pas kalau kita cek di sini, ya sorry, ini di PC 0 ini, kalau kita cek detailnya di inbound ini kan ada source IP addressnya 10.1, destinasinya 10.3. Ketika tadi dari hub dia akan melakukan broadcast semua tuh ke PC1, PC2, PC3 ke laptop. Jadi kecuali PC 0 ini dia akan membroadcast semua tuh. Nah, setelah di broadcast baru dia bisa ke PC 2. Nah, ini dia tujuannya ke sini baru benar. Ini diterima paketnya, frame-nya diterima, kemudian dia balik. Ini destinasinya 10.3 tadi, itu adalah dia PC 2. Kemudian dari PC 2 dia ngirim lagi ke PC 0. Ketika dia ngirim lagi, di broadcast lagi tuh sini. Tahap dari hub ke PC 0, PC 1 ke PC 3 ke laptop. Jadi ini tujuannya centang, yang lainnya adalah silang. Jadi ini cara kerja dari hub tadi. Jadi kalau hub itu ada inputan masuk, kemudian karena dia tidak tahu tujuannya kemana, jadi dia broadcast ke semuanya tadi. Nah, berbeda dengan switch. Kita coba kita ganti dengan switch. Ini video-nya saya hapus. Nah, itu tadi cara kerja dari hub. Kita hapus, ganti dengan switch.
Kalau switch kan tadi dia bisa itu ya, unicast. Kita hubungkan. Kita isi IP address-nya nih belum. 192.168.10.5. Nah, ini masih itu ya. Nah, ini sudah hijau semua. Di sini hujan nih. Di sana hujan nggak? Hujan, Pak Jana. Di Kampus hujan. Kampus hujan, kampus. Oh, sama nih, di saya tuh juga hujan di rumah. Hujan. Nah, ini switch. Kalau tadi kita lihat hub, nah kita cek nih dengan menggunakan simulasi. Tadi kan sudah diisi IP address ya. Ini PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, sama laptop. Kita tes nih dengan menggunakan simulasi yang ada pada paket tracer. Ini sebenarnya mantap nih, paket tracer ini bisa melihat traffic pada jaringan. Kalau kita mau melihat aslinya ya kita harus install software tambahan seperti Wireshark. Nanti kita uji coba tadi dengan colokin ke hub apakah dia nge-broadcast atau tidak. Tapi dengan menggunakan paket tracer ini semuanya tadi lebih mudah. Tidak harus dengan menggunakan perangkat aslinya. Nah, ini switch, kemudian kita klik simulation yang sebelah kanan bawah. Kemudian kita lakukan, bisa menggunakan ping, bisa juga dengan menggunakan ini ya, apa sih ini namanya, add simple PDU. Jadi dengan menggunakan surat, misalkan ini klik, ini source-nya, kemudian destination-nya saya ke laptop deh. Set. Nah, ini dia akan langsung. Nah, ini ngirim dari PC 0, dia akan ngirim ke PC ke mana? Ke switch. Terus dia lakukan broadcast. Nah, kalau tadi pertama kali tadi ini masih jalan ya. Posnya mana nih?
Oke, pause. Nah, tadi kita kirim, kita bisa cek di sini tadi dari PC0. Nah, dia akan melakukan ini nih, broadcast. Ini ARP, Address Resolution Protocol. Dia langsung nge-broadcast dulu ke semua port yang ada di switch. Kenapa dia membroadcast? Taunya dari mana, Pak? Taunya dari sini. Di layer 2, ini Ethernet feeder. Ini kan ada nih, destination-nya adalah FFF. Nah, berarti dia membroadcast nih menggunakan protokolnya apa nih? ARP. Dia nge-broadcast ke semua port untuk mengetahui yang ada di port-port mana itu dia MAC address-nya berapa. Oke, setelah tadi di broadcast semua, baru nih ICMP tadi. ICMP ini kan tadi kita pakai ini ya, surat itu sama kayak ping tadi. Jadi kalau ping kan protokolnya adalah ICMP. Nah, ini dari PC0, kemudian tujuannya langsung mengetahui ke ini Ethernet feeder 009021 E37085. Ini dari PC0 masuk ke switch, dari switch ini ke laptop. Nah, ini ke laptop ya. Laptop ya, ini ya. Ini tujuan dari laptop, physical address atau MAC address-nya ini 0090.21 E3.7085. Ini punya laptop. Oh, hilang ya. Jadi kalau misalkan ini saya reset, nah ini dia sudah dari PC0 ini, dari PC0 ini, dari PC0 dia mengetahui tadi tujuannya kemana tadi. Tujuannya ini source-nya ini 001.645D 08D 99. Kita cek nih di sini. Bener nggak nih MAC address-nya dia? Kita cek IP config/all. Nah, ini ya MAC address-nya dari PC0 adalah 0001.645D.8D99. Nah, ini kita cek di sini tuh, Ethernet header 2, ini source MAC address. Kemudian destination MAC address-nya ini. Destination MAC address-nya adalah ini. Tujuannya adalah dari laptop ini 00 90 21 E3 7085. Oke. Jadi si switch ini dengan menggunakan teknologi ARP tadi nge-broadcast untuk mengetahui pada port-port itu MAC address tujuannya itu berapa saja. Setelah tadi ARP-nya udah selesai, baru dia meneruskan paket tadi yang ICMP. Dari PC0, kemudian nanti dia masuk ke switch, dari switch sudah otomatis tahu tuh, oh tujuannya adalah ke port FA0/5. Tinggal lo masuk situ tuh, 05.
tujuannya ada di sono gitu. Jadi dia sudah tahu langsung ke tujuannya tadi karena udah pinter, dia sudah dikasih tahu dengan si ARP tadi. ARP-nya tadi nge-broadcast, ngisi si address table. Port sekian, MAC address-nya sekian, port 1 MAC address-nya sekian, port 2 MAC address-nya sekian, port 3 MAC address-nya sekian, port 4 MAC address-nya sekian, port 5 MAC address-nya sekian. Ketika tadi dari PC 0 melakukan ICMP masuk ke switch, dia sudah tahu saya mau ke sini nih, destination MAC address-nya. Nah, ini sudah tahu, langsung masuk ke FA0/5, set langsung masuk gitu. Ini tadi cara kerja dari switch. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini banyak nih, ada STP, karena switch ini kan fiturnya banyak ya. Ini kan switch manage, jadi tadi ada STP, ada DTP. Nah, dia karena di sini kan nggak saya edit filter, jadi semuanya diliatin di simulasi ini. Jadi kalau tadi nggak saya klik pause, dia jalan terus tuh banyak. Padahal cuman hanya melakukan ping dari PC 0 ke laptop, tapi ininya banyak tadi karena event listnya saya enable semua. Jadinya tadi ada STP jalan, ada DTP jalan, semuanya tadi jalan. Jadi kalau di sini kita bisa mengetahui cara kerja tadi. Dari cara kerja sudah mengetahui, enak tuh, dasar-dasarnya sudah mengetahui. Jadi bisa lebih dalam lagi mengenai jaringan tadi. Kalau tadi di hub itu di broadcast semua, dilakukan broadcast. Kalau di switch dia melakukan broadcast dengan menggunakan ARP untuk mengisi address table tadi. Address table sudah terisi, dia sudah mengetahui port-port tujuannya tadi, sehingga lebih mudah ketika tadi pengiriman tadi. Kira-kira dari hub dan switch ini, sebelum dilanjut lagi, ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai tadi cara kerja dari hub dan cara kerja dari switch. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas, Di? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas. Yang lainnya bingung? Karena pasti bingung karena tadi cuman ya gitu aja, nggak terlalu terlihat, kita belum masuk ke konfigurasi, tapi ini masih dari dasar dari cara kerja switch dan hub tadi. Jadi tadi di slide-nya kan soalnya ada tadi ya, cara kerja dari hub, kemudian cara kerja dari switch. Jadi saya ini saja melakukan pembuktian dari cara kerja baik dari hub maupun dari switch tadi. Hamzui jelas, Hamzui? Jelas, Pak. Mas Hamzah jelas? John, gimana John? Jelas John? Jelas selesai, Pak. Oke. John? Nggak kedengeran John. Anan jelas, Anan? Ya, paham, Pak. Paham. Dikit. Dikit, ya. Jadi nanti perlu dipraktekkan sendiri tadi mengenai cara kerja dari hub dan cara kerja dari switch tadi. Jadi biar tahu. Baik, kalau tidak saya lanjutkan dikit. Ini jadi kalau tadi mau melakukan simulasi, jangan lupa ini di kanan bawah ini diklik simulasi supaya muncul simulation panel ya. Kalau kita baru nyalakan biasanya kan ini real time. Kalau real time seperti ini.
tidak muncul surat-surat tadi tuh, mail itu tidak akan muncul kalau kita berada di mode real time. Jadi kalau kita mau melakukan simulasi, kita klik simulation untuk bisa melihat ini tadi event list. Kita kalau tadi mau ping, apakah kita mau mau lihat semua dari protokolnya atau hanya ARP saja. Misalnya kalau mau ARP saja, kita klik ARP. Jadi kalau misalnya tadi ARP, kalau kita berikan ini lagi, misalkan dari laptop ke mana, PC 3, kita tinggal lakukan ini. Nah, dia akan melakukan broadcast nih. Ini yang benar nih tujuannya nih, tadi kan butuh gitu. Nah, ini kalau ini hanya ARP saja nih yang di event list tadi. Jadi cara kerja dari ARP kita mengetahui. Caranya kita klik sini nih. Nanti dia akan muncul ini PDU. PDU-nya akan muncul. Ini ada OSI layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7. Layer 1 itu adalah ini, bisa diklik ini fast Ethernet send out the frame. Maksudnya adalah dari PC 0 atau laptop itu kan tadi kita hubungkan menggunakan interface-nya adalah fast Ethernet ya. Ketika tadi dari laptop 0 saya melakukan ping, nah ketika dari laptop itu datanya keluar, itu dia keluar ini melalui fast Ethernet. Fast Ethernet send out the frame, dia kirim frame-nya, datanya dikirim ke sini. Kemudian pada layer 2 ini, the ARP process construct a request for the target IP address. The device encapsulate the PDU processing data unit into an Ethernet frame. PDU processing data unit kan ya? Saya kelupaan. Kalau salah nanti dikoreksi, ini PDU kalau processing data unit. Nah, into an Ethernet frame. Nanti dicek di sini nih di layer 2 ini kan ada source MAC address, ada destination MAC address. Nah, destination-nya MAC address-nya ini nih FFFF. Nah, berarti itu adalah menggunakan komunikasinya adalah broadcast. Nah, ini dia ngebuat broadcast to switch langsung ke semua port yang terhubung ke device. Ini jadi dari kalau data keluar itu mulai dari layer 1 menuju layer 2. Ini kalau ini keluar ya, keluar. Nanti kalau masuk melalui layer 1 nih. Kalau nanti ada data masuk melalui layer 1, melalui fast Ethernet, masuk lagi, nanti dicek frame-nya, dicek paketnya, kemudian dicek protokolnya, dicek aplikasinya itu menggunakan apa, begitu. Makanya kalau kita bisa melihat trace lalu lintas data jaringan, ya bisa melihat apa saja tadi. Kecuali data tadi di enkripsi, berarti kita tidak bisa melihat secara langsung karena ada encrypt-nya tadi. Kalau misalkan data itu tidak di-encrypt, ya kita bisa mengetahui itu, bisa melihat password, bisa melihat PIN, dan lain sebagainya tadi. Karena kalau data tadi tidak di-enkripsi, ya data teksnya, plain teksnya itu kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di lalu lintas jaringan tadi. Begitu. Cuman kalau aslinya, data jaringan lalu lintas tadi itu sangat banyak sekali. Jadi pas kita melakukan scanning itu biasanya banyak banget. Kita bingung sendiri tuh. Nah, ngebacanya harus dilakukan filter tadi biar paham dikit-dikit gitu. Ini outbound-nya bentuk frame-nya tadi. Ini targetnya adalah 10.4, 192, 168, 10.4. Source-nya dari 10.5, ini dari laptop, ini MAC address-nya, kemudian apa lagi? Destination MAC address-nya ini adalah FFFF. Nah, berarti ini adalah untuk broadcast. Maka dari sini dia
Laptop 0 masuk ke switch. Kemudian dari switch dia akan melakukan broadcast. Ini source-nya, destination-nya adalah broadcast. Dia broadcast semua. Broadcast. Nah, kemudian yang tadi di broadcast semua, nah ternyata PC3 ini adalah tujuannya, dia akan memberikan umpan balik. Dia akan memberikan umpan balik ke laptop 0. ARP-nya tadi.